Langsung recording. Oke, assalamualaikum teman-teman. Satu C, mana suaranya? Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halo. Pak. Waalaikumsalam. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Jos. Nah, langsung ya. Saya tadi nungguin dari jam 3:30 dari nggak ada orang. Nggak, tadi ada orang satu. Ketika saya masuk, dia pergi. Nggak tahu siapa namanya. Pasti orang sini ya. Pasti. Ya lo yang aku yuk. Siapa tadi yang saya masuk terus dia pergi. Setengah 4. Kenapa nggak setengah 4 ya? Jadi jam 4 ya sekarang ya? Iya, Pak. Oh, setengah 4 masih ini sholat. Oke. Ini notifnya Taiwan. Oke, masih ada 53 peserta. Kita mulai aja ya. Ngapain nunggu lama-lama? Share screen dulu. Mana? Oh yang ini. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu di sore hari ini ya. Kita nanti akan membahas tentang augmented reality yang setelah saya lihat-lihat ternyata augmented reality, virtual reality, mixed reality, reality yang lain itu ternyata udah berkembang sangat pesat dibandingkan 3 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah ada ketiganya itu tambahannya atau disebut dengan extended reality ya. Jadi ada XR sekarang. Wah, keren banget nih. Ya tadi barusan lihat di YouTube. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu perkembangannya VR, AR dan mixed reality itu nanti wah, luar biasa sangat pesat. Jadi salah satunya yang nanti akan kita eksekusi yaitu dengan menggunakan apa namanya? Augmented reality ya. Sebenarnya di Unity ini juga apa namanya? Support dengan virtual reality dan sangat support sekali. Dan malah menjadi default engine-nya yang ada di dalam Unity itu malah virtual reality, bukan augmented reality. Augmented reality nanti kita kebanyakan memakai library luar yang vendornya itu namanya PTC. PTC itu singkatannya apa ya? Lupa saya. Jadi kalau kita lihat di Windows Package Manager, kalau teman-teman belum ada belum ada virtual engine AR-nya, ini memang belum ditambahkan, jadi baru ditambahkan. Jadi nanti kita urutkan satu-satu dulu ya. Jadi yang harus ditambahkan itu di dalam augmented reality atau di dalam project augmented reality teman-teman di dalam Unity itu adalah engine-nya dulu atau mesinnya yang nanti akan meng-create atau mendeteksi marker yang ada di dalam database teman-teman. Pakai database juga. Serem. Database-nya di sini nanti kita pakainya database marker ya. Database marker nanti kita pakai bantuan dari pihak ketiga juga. Ini kita pakai Vuforia. Vuforia ya nanti enak lah. Vuforia ini pihak ketiga dan sifatnya gratis, ada yang berbayar juga. Cuma nanti kita pakai yang versi gratisan yang kita bisa pakai itu sekitar 1000 kali shoot. Nah, 1000 kali itu kan banyak ya. 1 bulan 1000 kali shoot. Percobaannya udah banyak. Ya kalau teman-teman lihat di dalam El Nino itu teman-teman bisa lihat lah di sana di augmented reality nanti ada PDF tentang augmented reality.
Kalau teman-teman kemarin saya sarankan lihat videonya Dodi. Nah, itu juga sama, mirip dan nanti kita akan lakukan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kelewatan dari video ini atau mungkin nggak ada akses ke video yang direkod teman-teman di sini, nanti bisa lihat dari Dodi. Sama ini. Metodenya sama, cuman kurang detail sedikit di awal. Tapi insya Allah nggak terlalu banyak yang berbeda. Oke, kita jadi kalau project reality atau augmented reality itu kalau sudah selesai, saya tunjukkan dulu. Saya tadi sudah mirroring, kelihatan ya tadi mirroringnya. Jadi nanti saya akan membuild atau kita akan membuild APK yang nanti kita bisa install di dalam HP kita, HP Android. Ya yang punya iPhone 12, mohon maaf ya. Nanti ada, mungkin dia ada library sendiri. Jadi di sana selain ada Free Fire, Facebook, itu ada aplikasi DAAR. DAAR ini adalah aplikasi augmented reality. Nah, di situ ya. Jadi tinggal diklik, nanti akan memunculkan kamera augmented reality. Ini yang aktif adalah kamera augmented reality. Benar, baru loading. Nah, ini kamera augmented reality. Augmented reality nanti dia punya cam, AR cam-nya sendiri yang nanti kita tambahkan di library-nya ada. Terus nanti dari database yang kita sudah registrasikan ya, kita registrasikan database-nya dulu, database marker. Jadi setiap nanti ketemu marker itu nanti akan memunculkan objek 3D. Seperti kalau teman-teman lihat di IKEA itu nggak ada marker, jadi markerless. Jadi nggak perlu tambahan database-databasean. Tapi kita di sini nanti kita akan menggunakan marker dulu. Jadi di model IKEA itu markerless namanya, tanpa menggunakan marker. Kalau yang kita nanti akan bikin, kita buat yang sederhana dulu, kita menggunakan marker. Yang nanti kita gunakan Vuforia untuk mendeteksi marker apakah bagus atau enggak. Oke, jadi nanti markernya yang saya sudah registrasikan itu ada di, saya download sih kemarin di sini. Saya pakai yang ini. Jadi nanti kalau ada marker seperti ini, dia ketemu gambar seperti itu ya, dia nanti akan di screen mirroringnya. Nah, nanti akan ketemu atau dimunculkan gambar atau objek 3 dimensi. Kalau di situ rubah ya, Fox. Jadi kalau saya sudah cetak kemarin juga, maaf tadi pagi saya punya marker itu 2. Yang satu itu seperti ini, dan yang satu mana tadi? Ini dia ini, dan yang satunya adalah ini. Jadi ketika nanti objeknya ketemu dengan markernya yang ini, nanti otomatis akan memunculkan objek 3D yang sudah terregistrasi. Terus yang satunya juga sama. Jadi ketika nanti akan ketemu objek 3D yang markernya sudah disesuaikan, nanti dia objek 3D-nya yang muncul apa. Ya ini saya memang sengaja pengen membuat contoh yang animasi dan tidak animasi ya. Meskipun Fox itu juga ada animasinya, kalau teman-teman nanti download di Asset Store nanti kita bisa lihat animasinya. Kita lihat lagi di sini yang tanpa animasi. Nah, cukup keren kan ya. Ini tergantung objeknya keren atau tidak tuh. Jadi seperti ini, terus yang satunya animasinya ada kupu yang berterbangan. Jadi mungkin nanti teman-teman targetnya itu adalah membuat bangunan yang sesuai dengan ini ya, agenda awal. Jadi teman-teman nanti akan membuat bangunan itu untuk proyeksi promosi yang ada di developer perumahan misalnya. Jadi nanti bisa menunjukkan, oh di sana ada rumah dengan tipe ini, markernya sendiri, nanti tinggal disorot, nanti bentuknya seperti apa. Nah ini tinggal kita berikan navigasi. Jadi kan nggak mungkin kan kita nanti cuma menunjukkan gini saja, jadi nggak bisa kemana-mana.
Jadi di bagian navigasi nanti kita bisa menggunakan Clean Touch atau nanti kita bisa bikin tombol-tombol sendiri untuk menavigasikan. Insya Allah di minggu depan kita akan membuat navigasinya. Oke, yang hari ini sampai seperti itu dulu. Jadi nanti teman-teman kita akan bikin seperti ini, terus sampai install ke Android teman-teman. Oke. Jadi kalau yang sudah pernah membuat AR pasti ini bisa sangat mudah sekali ya. Karena ya meskipun ya pernah itu dengan menggunakan Unity berapa itu biasanya ada sedikit perbedaan. Cuman di UI di apa namanya di Unity-nya. Jadi mungkin ada yang harus di apa namanya dilihat ulang, dilihat ulang lah. Saya sendiri sudah 3 tahun ini saya bikin AR dengan modul yang sama. Itu saya harus mencerna lagi apa yang harus saya lakukan. Iya, memang harus dibaca dulu baru nanti kita bisa tahu apa yang ingin disampaikan. Jadi AR ini kalau dilihat, kalau teman-teman nanti mengikuti perkembangan ya, perkembangannya AR itu di mana tadi saya lihat di grafiknya tadi mana? Iya tadi betul, iya tadi betul. Iya, augmented reality dan virtual reality market size worldwide ini kan. Jadi perkembangannya luar biasa pesat teman-teman. Jadi nanti prediksi di 2024 itu nanti perkembangannya di sini. Apalagi nanti perkembangan game dan apa namanya untuk alat bantu praktikum biasanya untuk alat bantu praktikum di kesehatan atau mungkin di perbengkelan nanti bisa menggunakan itu. Luar biasa, enak. Dan gampang sih saya membuatnya juga nggak terlalu sulit. Jadi ini memang targetnya luar biasa. Targetnya memang mungkin di 2024 nanti kita bisa lihat semua nanti akan berbasis VR atau perpaduan keduanya. Sekarang kalau kita lihat di dalam YouTube, teman-teman lihat nanti coba cari dengan menggunakan kata kunci extended ya, extended reality gitu. Extended reality. Nah, itu nanti coba teman-teman lihat videonya luar biasa. Perkembangannya nanti dari tahun ke tahun nanti seperti apa, nanti prediksinya di tahun ke berapa nanti seperti apa. Memang nanti kalau di film-film saintifik ya sering kita lihat kalau dulu ada tab ya orang jalan dengan menggunakan tab, sekarang udah nggak aneh. Ya mungkin nanti kita akan lihat hal yang sama seperti itu. Extended reality. Nanti coba lihat-lihat lah. Ya. Untuk sekarang kita coba bikin yang paling sederhana dulu. Paling sederhana kita akan membuat project dari awal. Jadi kita buat project baru. Kita pilih 3D. Terus kita pilih nama project kita. Setelah DAR, sekarang DIAR. Setelah tadi DOAR, saya simpan di sini. Apapun sih nama projectnya nggak masalah ya, teman-teman bisa buat unik AR apa gitu, silahkan. Yang kalau mungkin teman-teman untuk project laptopnya nggak terlalu kuat, mungkin tidak disarankan lebih dari 1 on ya. Mendingan salah satunya dimatikan dulu. Saya lupa tadi. Ini bisa dimatikan. Ya nanti yang terbuka cuma ini aja. Ini lebih ringan. Ya, kita tunggu dulu initializing-nya dari sambil kita lihat
Ya, yang di bagian-bagian sini ini juga sama, ini markerless ini. Jadi tinggal tapi markerless itu apa namanya, kita bisa menentukannya lewat penentuan sendiri ya. Maksudnya, objek yang mau saya keluarkan itu kita tinggal klik, oh ini. Terus warna yang diinginkan ini nanti bisa. Jadi kalau di IKEA itu juga sama. Di IKEA kalau teman-teman nanti lihat produknya IKEA, nanti juga sama. Download di Play Store itu ada produk IKEA, nanti tinggal cari-cari katalognya, tinggal diklik, nanti otomatis objeknya keluar. Tuh. Iya, oke. Yang belum mempunyai akun Vuforia, silahkan nanti register dulu ya di alamat developer.vuforia.com. Ini nanti otomatis akan teman-teman akan dibawa ke halaman registrasi kalau belum. Kalau nggak dibawa ya nanti teman-teman menuju. Di bagian sini ada register sama login. Silakan nanti kalau yang sudah atau yang belum, ini bisa menyesuaikan ngekliknya yang mana. Registernya seperti apa ya? Kalau teman-teman seperti register-register yang lain, ini teman-teman tinggal ngeklik bagian formnya dan ngisikan sesuai dengan inputan yang disesuaikan di sana. First name, last name, company, ya ini bisa asli, bisa palsu, atau bisa dikarang. Yang penting email teman-teman pakai yang mungkin bisa diakses ya. Nanti mungkin ada verify. Konfirmasi email seperti ini yang nanti harus teman-teman klik. Kalau enggak ya nggak bisa login nanti teman-teman. Terus kalau sudah nanti teman-teman login. Biasanya otomatis login dan otomatis logout untuk beberapa waktu. Ini email yang saya gunakan untuk registrasi dan ini passwordnya. Vuforia ini nanti digunakan untuk apa? Sekali lagi nanti Vuforia Engine ini nanti digunakan untuk membuat target, dan karena kita juga menggunakan engine-nya Vuforia, biar fetching dulu. Oh, di tiap project harus ditambahkan. Ya, nanti kita bisa tambahkan Vuforia engine-nya itu dengan beberapa metode. Ya, kita urutkan dulu yang tadi. Kalau teman-teman udah register, sudah selesai, nanti login. Login di sana ada license manager. License manager ini udah kelihatan nih dari tahun ke tahun ini pakai sini. Dari tahun 2018, 19, 20, 21, 20-nya nggak ada, saya pakainya yang 2019 kemarin. Saya barusan kemarin 31 Mei, hari ini juga, tadi pagi juga saya pakai yang ini sama. License Manager ini nanti ditambahkan di bagian konfigurasi di bagian AR-nya, di AR kameranya, nanti tinggal ditambahkan di sana, atau konfigurasi di AR-nya di dalam Unity, nanti ditambahkan. Nanti tinggal kalau belum punya tinggal ditambahkan. Tambahkannya gimana? Kita urutkan dulu. Jadi dari modul ini kita urutkan saja. Ini kita bikin target manager dulu. Nah, kita urutkan dulu biar nanti sesuai dengan modulnya. License manager masalahnya di modul ini saya tempatkan di bawah atau di akhir, lumayan akhir maksudnya, setelah target manager. Target manager itu nanti digunakan untuk apa? Target manager ini nanti isinya adalah gambar-gambar yang digunakan untuk memunculkan. Jadi tadi saya punya dua kan ya. Saya punya kaleng Coca-Cola. Kebetulan ini saya pakainya gambar skinnya Coca-Cola dan ada praktikum ini ya, apa namanya, gambar AR praktikum. Nanti sesuaikan aja. Jadi tinggal menyesuaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang seperti punya saya ini, nggak kelihatan ya jadi karena background.
Ya, sama aja. Jadi saya gunakan dua tadi ya. Karena saya ingin menampilkan dua objek, saya harus punya dua marker yang berbeda. Jadi nanti satu marker itu satu objek. Satu marker satu objek. Jadi untuk mendaftarkan di Target Manager, kita klik dulu. Mendaftarkan database-nya, kita sesuaikan, tambah database. Bagian sini ada add database, kita namakan mungkin 2021 AR1 misalnya, pilih device saja, create. Nah, di sini nanti akan ada tambahan database, kita klik untuk menambahkan image-nya. Yang ini yang saya coba tadi pagi, yang ini barusan kita buat. Kita klik, dan kita tinggal nambahkan targetnya saja. Targetnya berupa apa? Sebenarnya ada beberapa yang tinggal single image, atau mungkin cuboid, atau cylinder, atau 3D object. Nanti disesuaikan. Tapi kita nanti pakainya yang single image lebih sesuai, lebih enak lah. Lebih enak. Lebih enak. Jadi nanti kalau kita mau bikin katalog, mungkin katalognya itu isinya marker-marker semua, kan tinggal bikin katalog yang isinya marker. Nanti kalau misalnya mau presentasi perumahan gitu, tinggal scanin aja di katalog itu, udah selesai. Detailnya nanti kita bisa lihat dari AR-nya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan, browse saja. Saya tadi pakai yang low resolution ini. Ini saya pakai karena bagus. Ini saya gunakan asumsi 1 meter. Jadi nanti 1:1. Saya namakan low resolution atau AR marker praktek. Terserah teman-teman, nggak masalah. Ini mau kalau misalnya mau memunculkan apa namanya kupu-kupu atau mungkin fox gitu, nanti bisa aja ganti. Tinggal di add. Nanti akan muncul di sana, dan rating ini nanti teman-teman akan menentukan sensitivitas dari marker teman-teman. Jadi marker ini semakin bagus nanti akan mendapat rating yang paling banyak. Jadi kalau nanti teman-teman dapat rating cuma 1, 2, itu apakah bisa digunakan? Bisa, cuman sensitivitasnya tidak terlalu bagus. Atau malah nggak dapat bintang sama sekali, ya bisa digunakan, tapi cuman nanti harus lebih pencahayaannya lebih bagus, terus nanti sudut kemiringan dan posisi kamera itu harus pas gitu. Jadi kalau dengan menggunakan AR marker dan menggunakan rating ini, ratingnya udah bagus seperti ini, 5 seperti ini, nanti kita bisa enak tuh, scan-nya nggak perlu pas-pas banget, terus nanti bisa dimiring-miringin, nanti objeknya nggak hilang. Nah, nanti kalau teman-teman mau lihat dia penentuan augmentable-nya itu seperti apa, nanti bisa dilihat di bagian sini ada show features. Nah, ini nanti akan menentukan oh ini seberapa bagus sih, seberapa bagus gambar ini untuk menjadikan dia sebagai marker. Jadi semakin banyak bintangnya atau plus-plusnya ini semakin bagus. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin sendiri ya, nanti coba bikin yang dinamis. Warnanya mungkin. Kalau mungkin satu warna lebih bagus juga. Dan mungkin kalau teman-teman pernah lihat QR code itu menjadi marker juga bisa. Jadi nggak masalah. QR code di scan nanti nggak muncul alamat website, tapi munculnya itu malah objek 3D. Nggak masalah. Jadi kita bisa menambahkan QR code juga. Jadi untuk seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan marker dan untuk melihat seberapa sensitif atau di sini disebutnya augmentable ya. Jadi seberapa nanti bisa memunculkan objeknya, seberapa sensitif gambar ini bisa digunakan sebagai marker. Jadi kita tambahkan yang lain. Kita bisa klik di bagian sini untuk kembali ke database yang namanya 2021 AR1. Kita sudah tambahkan satu lagi, kita tambahkan yang lain. Ini berapa jumlahnya yang bisa ditambahkan? Teman-teman bisa menambahkan lebih dari 2 sebenarnya. Lebih dari 2. Teman-teman bisa menambahkan 10,
11 dan sebagainya. Nah, kita coba Pepsi nih. Saya belum nyoba tadi pagi. Kita coba Pepsi Skin misalnya. Nanti dia dapat berapa, mau bintangnya, dapat 5 juga. Bagus berarti ya. Oke, kalau mau nambahkan lagi ya bisa lagi. Kita tambahkan sekalian yang Coca-Cola. Boleh tambahkan. Ini white-nya 1. Iya, Coca-Cola Skin malah dapatnya Zong. Oh, masih processing. Oke, kita tunggu. Kenapa prosesnya lama? Beneran. Oke, processing. Biasanya cepat loh. Oke, butuh refresh ternyata teman-teman. Ya, ini kita dapat rating 5 semua, ini bagus. Dan nanti kita bisa download database-nya. Oh, nanti kita bisa download semua seperti ini. Atau mungkin markernya yang kita pengen download itu cuma beberapa. Jadi sebenarnya marker ini kalau teman-teman tiap tahun nggak berubah atau proyek teman-teman itu memakai marker yang sama terus, jadi tinggal marker ini tambahin terus ke bawah dan nanti kalau mau pakai cuma beberapa aja yang tinggal dicentang aja terus nanti di-download database-nya. Gitu, nggak masalah. Cuman ini karena untuk mendemokan ke teman-teman untuk proyek baru ya kita ulangi dari awal. Oke, itu target manager. Kita setelah target manager, oke maaf teman-teman ada suara-suara. Kita lanjut, nggak masalah. Terus kita lanjutkan ke bagian database, download database-nya. Oke, download database seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman udah seperti ini, kalau mau download semua, kita bisa centang di sini langsung atau nanti bisa diseleksi database yang teman-teman inginkan. Bisa diklik download database. Nah, di bagian sini nanti teman-teman bisa pilih tuh. Ini Unity Editor, tinggal diklik download. Ting, 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 ting. Nanti dia akan download sesuai dengan isi yang teman-teman centang. Ini nanti akan ada .unity package ya teman-teman. Jadi nanti dilihat nanti yang teman-teman download itu menjadi ekstensinya .unity package. Klik OK. Oke, sudah selesai saya kira di sini. Kita sudah punya database image-nya, nanti kita tambahkan di project dan kita tambahkan license manager-nya. Kita langsung saja, meskipun nanti saya tunjukkan bagaimana cara nambahkan license manager-nya, tapi kita langsung pakai yang get development key yang nggak bayar. Kalau mau beli ya silakan. Kalau mau beli nanti harganya sekitar harganya sekitar $99 ini per month. Nah, nggak usah lah ya. Kita pakai yang gratisan dulu lah. Get development key. Seperti itu. Dan kita kasih nama license-nya itu adalah apa ya? License AR 2021 misalnya. Oke, tinggal klik centang dan klik confirm. Nah, di sini. Nah, nanti mau yang digunakan seperti apa sih? Yang digunakan itu nanti sebenarnya cuman ininya saja. Jadi license key-nya ini. License key-nya ini. Oke. Oke, bagaimana cara menambahkan?
Sebentar. Oke lah, lanjutlah. Maaf suaranya ada tambahan suara ya. Oke, kita lanjutkan sampai ke bagian AR. Ya, ketika project teman-teman ditambahkan pertama kali, nanti teman-teman akan dapatkan sampel scene seperti ini, seperti yang kalau teman-teman kemarin itu dapat yang 2D ya. Nanti juga sama seperti yang 2D itu sebenarnya scene-nya ini kita bisa pakai yang sampel scene ini juga, tapi kita rename aja biar nanti lebih enak. Kita bisa rename scene-nya, namanya kita namakan AR project misalnya, AR project pilot. Jadi nanti di sini akan berubah dan kita bisa simpan. Di bagian AR project atau di setiap scene project yang pertama kali pasti nanti akan teman-teman akan ditambahkan main kamera. Nah, main kamera ini kita nggak butuhkan karena kita nanti akan pakainya adalah AR kamera yang nanti akan memakai kamera HP yang ada di Android teman-teman. Jadi ini nggak dipakai, kita bisa delete. Dan kalau nanti teman-teman mau nambahkan AR, nanti di sini itu ada augmented reality gitu. Karena di sini sebelum, karena kita memang belum menambahkan augmented reality engine-nya, AR engine-nya, Vuforia engine. Jadi kita harus menambahkan. Menambahkannya caranya ada beberapa. Jadi teman-teman bisa gunakan cara yang pertama yaitu dengan menggunakan package manager. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, saya package manager tadi itu saya download dengan menggunakan metode Git. Ya, jadi saya menggunakan Git. Dia nanti otomatis akan download di bagian Vuforia yang alamat Git-nya di saya sudah simpan sih. Oh, ini dia. Saya sudah simpan di sini. Alamat Git-nya itu di sini. Jadi kita bisa kopikan di sini. Kalau teman-teman cari nanti ada di bagian sini sih. Cuman kadang-kadang itu dia hilang. Kadang-kadang hilang sendiri dari mata. Oke, nggak ada. Oke, nanti bisa dicek ya. Alamat Git-nya itu saya dapatkan dari sini juga. Jadi dari vuforia.com ini juga. Jadi ketika nanti teman-teman udah dapat alamat Git-nya, atau nanti bisa copy dari saya atau saya share aja di chat, lebih enak teman-teman nanti kalau mau pakai Git. Caranya ini harusnya tetap teman-teman harus pakai Git juga. Jadi teman-teman kalau nggak punya Git, dan Git ini harus bisa tereksekusi lewat konsol command prompt di posisi manapun ya teman-teman. Jadi posisi manapun. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di CMD terus nanti teman-teman bisa ngetikkan Git slash seperti ini atau Git enter langsung otomatis bisa mengetikkan project atau mengetikkan program Git-nya, nanti otomatis persyaratannya apa dan bagaimana cara makainya atau dokumentasinya seperti ini nanti muncul, berarti Git nanti teman-teman udah siap. Atau mungkin teman-teman di sini udah sering pakai Git kan ya, ada yang sudah pakai Git di Visual Studio Code, lihat biasanya kan ada di sana ada Git, nanti bisa dimasukkan ke dalam GitHub. Nah, kalau belum, nanti teman-teman harus daftarkan tuh Git-nya. Git-nya itu didaftarkan environment di bagian control panel, environment variable. Nah, mana tuh? Environment variable. Nah, tambahkan aja di bagian path. Jadi kalau di teman-teman nanti kalau install Git, nanti kalau teman-teman install Git, nanti pasti akan dimasukkan secara default, itu ada di bagian sistem ya, di bagian C, program file, masuknya kemana? Saya masuknya di program file atau program file ternyata, bukan yang 86.
di program files, git dan bin di sini. Nah, git ini kita bisa sampaikan, maksudnya kita bisa masukkan ke dalam environment variable. Jadi sebenarnya ketika kita ngetikkan git seperti ini di luar manapun atau mungkin di bagian sini misalnya kita ketikkan git juga, ini bisa dengan mudah sekali dikenali karena dia sudah masuk ke environment variable-nya. Di bagian ya sudah ada. Nah, kalau misalnya teman-teman belum dapatkan seperti ini, teman-teman harus masukkan ke environment variable-nya. Jadi kalau misalnya mau nggak seperti itu ya teman-teman harus masuk ke bagian C, program file, git bin, dan slash, dan baru bisa ngetikkan git di sini. Nah, seperti itu. Ini nanti sama. Jadi karena nanti Unity itu nggak mungkin bisa masuk dulu program file, git bin, jadi kita harus mendaftarkan posisi manapun, nanti bisa ngetikin git dan nanti eksekusi alamat website tersebut. Alamat website yang mana? Yang ini. Sebenarnya kan ini perintah git nanti akan menambahkan library yang dari http getpackagedeveloperbookkorea.com, versinya adalah 9.8.8. Seperti itu. Ini cara yang paling lama sebenarnya. Kalau tadi saya coba ya tadi siang itu saya coba download dengan menggunakan cara ini ya memang cara paling lama, dan package-nya itu sekitaran kalau saya download secara manual itu sekitar 183 mega, sekitar 200-an mega ya teman-teman ya. 180-an mega lah ya. 200 mega terlalu gede. Jadi 180 megaan, jadi ya lumayan nunggunya kalau teman-teman nggak punya internet yang cukup cepat ya nanti akan kelihatan ini jalan nggak sih. Jadi cara menambahkannya gimana? Nambahkan di bagian sini. Klik, terus nanti kita add package from git URL. Seperti itu kita pastekan alamat URL-nya tadi. Seperti ini, kita tambahkan. Nah ini nanti akan berjalan. Sebenarnya berjalan teman-teman. Ini sebenarnya berjalan. Saya yakin ini berjalan. Tadi saya juga menyaksikan ini berjalan atau enggak. Tapi ini nanti akan membutuhkan waktu yang lama karena saya harus download 183 mega tadi. Kalau teman-teman memang enggak atau merasa kurang cepat seperti saya, ya teman-teman bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lain kita bisa menggunakan add package from this ya. Jadi nanti teman-teman bisa nambahkan lewat this seperti ini. Jadi kita pakai cara yang lebih mudah. Kita tambahkan secara manual intinya teman-teman. Ini cara manual ini juga bisa diakses di situsnya ya. Situsnya itu juga menyarankan atau adding Vuforia engine to a Unity project. Jadi ada beberapa cara sebenarnya di sana. Salah satunya adalah manual. Mana tadi? Kamera AM ini sudah masuk dia. Ini sudah masuk. Nah, caranya manual, jadi kita bisa download di bagian SDK-nya. Kita tambahkan Unity package-nya. Kita simpan, kita oke. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya cuman link JSON-nya saja. Sebenarnya ini cuma link JSON-nya saja. Jadi kalau nanti teman-teman menambahkan game objeknya atau komponennya di bagian package manager, import ya. Bagian import package, custom package, nanti teman-teman lihat di sana ada di bagian download. Yang terakhir tadi kita bisa tambahkan di sana. Ini cuman bagian sini ada bagian import untuk migration-nya saja. Jadi belum untuk engine-nya. Jadi engine-nya ini butuh di-download sendiri. Nah, kita lihat dulu sampai selesai dulu.
compiling si subscript, semua nanti dia menggunakan sysub ya teman-teman di sini. Nanti downloadnya di mana? Downloadnya yang keren sambil kita lihat ya downloadnya ya, sambil dia biar compiling. Jadi kita downloadnya di bagian sini teman-teman. Jadi nanti ada bagian download atau teman-teman bisa lihat di bagian mana tadi? Engine Vuforia engine supported. Coba kita langsung ke sini saja. Enggak. S3 olah. Kita baca aja dari sini. Copy download link. Kita masukkan sini. Ini nanti bisa teman-teman bisa download dari sini. Ini itu didapat dari sementara saya chatkan di sini dulu. Nanti bisa teman-teman pakai itu. Asalnya teman-teman bisa download dari sini. Bagian download SDK sampel terus engine-nya mana? Download sebentar. Terusnya bukan. Jadi ada yang manual. Iya. Iya. Linknya nggak ada di sini, Pak ya. Ya intinya nanti sama seperti ini. Nanti dia akan mendownload Vuforia Engine AR-nya. Yang bandelnya itu nanti kalau dia terdownload itu nanti sama seperti ini. Dari PTC Vuforia Engine. Jadi langsung saja ya. Nanti teman-teman bisa download dari sini langsung lah, dari chatan saya langsung. Ini nanti kalau diklik nanti copy. Download juga. Bisa di-download dari situ. Sama. Jadi dia pakai 988. Nanti linknya mungkin saya nanti akan taruh di bagian El Nino ya kalau ketemu ya. Sebenarnya di bagian tutorialnya atau library yang ada di sini, itu ada developer library-nya itu sebenarnya udah komplit sih. Cuman tadi maaf nggak sempat di copy. Jadi kalau di copy kan enak, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, seperti itu. Karena memang ini harus di-download ya teman-teman. Jadi nggak bisa tanpa ini masalahnya. Teman-teman harus download itu. Oke, kita tinggal tambahkan lagi di bagian package-nya. Package-nya ini kita tambahkan yang dari downloadan tadi. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian project ini saya simpan di bagian mana, kita coba lihat dulu. Save as. Ini saya simpan di bagian sini, teman-teman. Saya coba open di bagian explore. Oke, kita klik sini. Kita tinggal masukkan ke dalam package-nya saja. Nah, dalam package ini. Apa yang kita download tadi, yang di bagian sini, PTC Vuforia Engine.zip ini, kita bisa masukkan folder misalnya. Kita miripkan aja foldernya PTC Vuforia Engine. Memang paling simpel memang dari Git tinggal nunggu sih. Tapi kalau teman-teman mau mantau nggak mau terlalu lama, ada yang teman satunya yang punya koneksi internet cepat, nanti tinggal copy aja. Enaknya seperti itu. Kalau menurut saya sih. Jadi nanti bisa dikolaborasikan. Tinggal nanti teman-teman punya internet cepat atau enggak. Nah, ini tinggal di copy pastein tuh.
copy pastekan aja di sana. Nah, kita nunggu dulu. Ketika copy paste di dalam foldernya project-nya diar ini, sama seperti project yang di sini ya, diar project, KR project. Nanti ketika sudah ketambah sempurna, maksudnya di sini sudah tertransfer sempurna 100% atau komplit transfernya, copy-copy-nya, nanti ketika kita masuk ke Unity, dia nanti otomatis akan generate sendiri. Oke, kita cek dulu 99%. Dan oke, selesai. Ketika kita masuk ke Unity, nanti otomatis kita akan loading sebentar di bagian Unity-nya. Akan loading sebentar untuk menambahkan package-nya. Akan menambahkan package-nya. Kalau nanti teman-teman lihat di bagian package manager, di sana ada, ini masih ada proses kit ya ini. Kita hentikan dulu. Ini masih download teman-teman, jadi ada proses download dan proses penambahan. Ada yang ditambahkan secara manual dan ada yang di-download. Ini nanti akan bentrok atau enggak ini? Kelihatannya ini belum masuk dan di sini malah enggak kedetek tuh. Ah, ini dia. Ini malah udah kedetek dan ini masih download. Nah, ini download. Sebentar. Kita bisa hentikan nggak ini proses downloadnya? Klik kanan, delete. Oke. Tapi di sini kita bisa menambahkan belum nih? Belum bisa menambahkan. Karena ada proses tadi. Ada proses tadi. Maaf teman-teman. Harusnya satu saja tadi yang kita eksekusi. Di sini nanti ada Vuforia sih sebenarnya. Kalau nanti bisa kelihatan karena di sini nanti otomatis akan membaca folder yang ada di bagian package-nya sendiri di sini. Jadi ketika nanti di refresh nanti otomatis package itu akan kebaca di sini. Sama ya teman-teman ya. Oke. Saya kira karena dia berusaha download dan mungkin package-nya sama, jadi bentrok di sini. Yang pasti di sini penambahannya udah berhasil sih sebenarnya, tapi dia menunggu yang ini. Oke, kita selesaikan secara adat. Kita matikan dulu. Unity-nya. Unity hub-nya kita matikan. Biar nggak lama teman-teman. Kalau kelamaan durasi. Mana? Unity hub. Oke. Kita lihat di bagian sini. Kita open lagi. Apakah downloadnya udah selesai? Downloadnya udah putus. Kalau putus ya alhamdulillah. Kalau enggak kita bikin project baru.
Ya, nanti otomatis kita nambahkan secara manual. Saya tadi menunjukkan bagaimana cara download lewat Git. Jadi sambil nunggu ya. Environment tadi, bagian environment tinggal teman-teman cari environment settingnya. Environment. Ya, bagian sini. Nanti bagian environment variable ini diklik. Nah, nanti teman-teman nambahkannya path-nya itu bagian sini. Path-nya Git tadi. Nih, seperti ini. Tinggal diklik new. Nanti di sini pastein di mana Git itu berada. Seperti itu. Oke. Kok lama? Ayo. Durasi. Mungkin ada yang bertanya ini teman-teman. Kalau di miliknya Dodi kelihatannya udah ada ininya, udah ada package-nya. Jadi teman-teman maksudnya yang kurang detail bagian sini karena di project awalan itu pasti nggak ada apa namanya Vuforia Engine-nya. Jadi teman-teman harus menambahkan Vuforia Engine di bagian awal sebelum teman-teman mulai project. Dan ini sebenarnya udah ada panduannya di dalam Vuforia. Bagaimana cara menggunakan Vuforia dan detailnya itu sebenarnya udah ada semua di sana tuh. Bagaimana setupnya, bagaimana ini sudah ada semua komplit. No thanks. Berapa lama? Ada yang sesuatu yang error kah? Dia baca Vuforia. com.ttc.vuforia.engine. Selain ini juga nanti karena kita portingnya ke Android ya, karena kita portingnya ke Android, nanti teman-teman harus di sini sudah kelihatan Vuforia Engine-nya. Teman-teman harus punya kalau teman-teman nanti create create project-nya atau teman-teman belum menambahkan Android di dalam create project, nanti bagian setting sini nanti teman-teman nggak bisa switch tuh ke Android. Jadi nanti teman-teman harus punya Android yang tercentang ketika install Unity-nya di Unity Hub. Seperti yang dulu saya pernah ceritakan ya. Jadi pas bagian bawah nanti pilihan-pilihan Android-nya dicentang biar nanti bisa switch ke Android. Seperti dulu teman-teman bikin project game 2D ya. Ini jadi yang bisa ditambahkan, ini sudah selesai berarti sudah bisa tertambahkan. Di sini sudah selesai harusnya downloadnya, maksudnya sudah ke end otomatis atau terpaksa end karena kita putuskan tadi atau kita tutup secara paksa Unity-nya. Kita cek aja. Lamanya internet sore ini pada pakai. Iya, ini Vuforia Engine-nya udah ada seperti yang tadi dan tidak ada download. Karena download tadi mungkin sedikit nge-lag ya atau deteksinya di bagian Unity-nya ada pembatalan sebentar karena ada yang di-download yang sama gitu. Oke, karena sudah ada Vuforia Engine-nya jadi enak tuh, jadi gampang. Jadi KR kameranya kita tinggal tambahkan, tinggal klik kanan bagian sini, area hierarkinya. Terus klik bagian Vuforia Engine-nya, seleksi aja AR kamera. Nah, ini AR kamera nanti biarkan aja default. AR kamera nanti dia akan menggunakan kameranya miliknya HP. Sebenarnya kita bisa setting juga sih. Nanti kameranya itu menggunakan apa. Tapi kita defaultkan saja lewat HP-nya saja, lewat HP. Jadi di bagian KR kamera nanti akan ada Open Vuforia Engine Configuration. Ini nanti yang butuh dikonfigurasi, yang membutuhkan license sama database yang tadi. Oke. Nah, bagian sini itu ada app license key. Ini didapat dari mana? Didapat dari Vuforia tadi. Jadi dari sini AR 2021. Kita copy dengan cara diklik satu kali bagian area ini, klik nanti
copy to clipboard, sama saja dengan yang copy, terus nanti kita pastein. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman belum punya license, nanti tinggal diklik add license ini nanti akan menuju ke webnya Vuforia. Nanti kalau sudah login biasanya nanti langsung ke pad-nya atau ke bagian sini. Yang kedua yaitu adalah database-nya. Database-nya kita tadi udah download ya. Kita udah download yang 2021 AR, kita punya 3 gambar. Nanti targetnya di sini kita ketahuan ya, ada 3 gambar. Ini kita sudah download tadi. Ya ini dia database-nya. Kita tinggal masukkan di bagian add database. License sudah, ini tinggal database-nya. Maaf. Kita seleksinya langsung kita seleksi dengan menambahkan database-nya. Nah, tambahkan database-nya teman-teman tinggal ini aja sih sebenarnya. Tinggal nambahkan targetnya dengan menggunakan image target seperti ini. Nah, image target ini nanti membutuhkan database. Image target membutuhkan database yang nanti dia akan memunculkan sesuai dengan target teman-teman. Di bagian target ini dari database import saja kalau belum ada. Kolon. Oke. Tunggu dulu. Oke, database-nya kita bisa pakai dari database yang sudah ada dari database. Kalau nanti teman-teman belum punya database-nya atau teman-teman belum download, nanti tinggal di-download. Database-nya kita memasukkan database di mana tadi database-nya? Database Vuforia device engine. Database ini masuk ke sana. Maaf teman-teman, ini database-nya saya masukkannya lupa. Gimana caranya? Saya baca dulu. Maaf. Memasukkan database di bagian database download SDK. Oke. Legasi. Oke. Nah, ini targetnya, ini database-nya. Oke, maaf teman-teman. Kita import dulu bagian database-nya. Kita import package, custom package. Dan nanti database itu kita seleksi. Tadi 2021 AR1 ya. Unity package tinggal diimport. Ini tinggal diklik import. Nanti harusnya otomatis di bagian image target itu nanti kita punya database yang sudah ada. Database empty. Nah, di bagian sini kalau klik image targetnya diklik terus nanti database karena kita sudah import tadi ya 2021 AR1 tinggal diklik sampai 1 dan nanti kita image targetnya itu nanti mau apa. Jadi nanti karena kita punya 3 image target ya di bagian sana tadi kan ada Pepsi Skin, ada AR marker praktek seperti ini. Jadi karena ada 3, nanti tergantung nanti kalau nanti ketemu gambar ini nanti muncul objek apa gitu. Seperti itu. Jadi untuk menambahkan database tadi teman-teman harus tambahkannya lewat aset ya, aset terus nanti import package, custom package.
nanti yang terdownload dari download database lewat Vuforia tadi, lewat sini tadi ya, di download tadi, nanti kan bentuknya seperti ini, .unity package. Nah, nanti teman-teman seleksi tuh, seleksi, tinggal di open saja. Jadi nanti otomatis akan kedeteksi. Di AR kamera pun juga sama, nanti ketika di open Vuforia engine-nya, itu di database-nya, mana? Ini nanti ada beberapa nih, ada 2021 AR1 sama Vuforia Mars Image. Ini default ya, ini default, ini yang kita tambahkan. Jadi untuk menambahkan yang kita mau pakai image targetnya, misalnya image targetnya kita mau pakai yang ini, praktikum desain grafis lanjut, kita tinggal tentukan objek 3D apa yang nanti akan muncul. Jadi nanti kita seleksi AR-nya, database-nya, terus nanti kita pakai AR praktek seperti ini. Nanti objeknya tinggal ditambahkan. Nah, objek itu nanti teman-teman bisa dapatkan untuk yang kayak kupu-kupu sama fox tadi ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan dari Asset Store. Asset Store nanti bisa dulu itu tergabung di sini ya. Tergabung satu tab tambahan di bagian sebelahnya game ya, seperti ini. Nanti muncul di sini. Ini tinggal dicentang-centang terus nanti masuk gitu. Tapi sekarang udah beda. Dia tersendiri dan nggak mau dijadikan satu. Gitu. Mungkin nggak terlalu enak memang. Nggak terlalu enak karena dulu itu memang terlalu sempit lokasinya. Nggak terlalu leluasa meskipun bisa dimaksimis ya. Oke, nanti nyarinya seperti ini. Jadi teman-teman nyari misalnya kalau punya saya kemarin itu pakai butterfly ya, misalnya butterfly gitu. Kita bisa cari yang gratis. Yang gratis teman-teman. Di-nolin aja tuh. Di-nolin. Jadi kalau yang ini itu yang $10, kita pakai yang 3D saja. Ah, ini dia. Ini ketemu nih. Yang gratis dan 3D. Nah, tinggal diklik saja tuh. Ya, seperti itu. Tinggal nanti kalau di Unity teman-teman itu belum ada, nanti di sini itu ada tombol download. Tinggal diklik download. Kalau sudah ada, ini kan ngecek ya di directory Unity-nya itu. Nah, apakah sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, nanti open in Unity seperti ini. Karena saya sudah pernah download. Saya pernah download seperti ini. Kalau enggak, teman-teman bisa cek di bagian Windows Package Manager. Di sana itu teman-teman ada in project sama my asset. Nah, aset teman-teman itu bisa didapat dari Unity Store semua. Jadi di sini juga saya juga pakai Unity Store semua. Nah, butterfly itu sudah dalam aset saya dan sudah bentuknya plus seperti ini. Plus seperti ini intinya apa? Artinya apa? Artinya berarti sudah ada di dalam folder download saya di dalam Unity dan nanti tinggal diimport saja atau ditambahkan di dalam project. Itu saja sebenarnya. Tinggal klik import. Kalau muncul seperti ini, tinggal klik import. Nanti akan menambahkan objeknya masuk ke dalam project kita. Asetnya nanti akan muncul di dalam aset sini. Tunggu sebentar. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman dari sini tadi, ini nanti juga sama, nanti akan dibuka di Unity, nanti akan buka package manager tadi. Nah, lihat ya, butterfly ini udah masuk nih. Nih, butterfly udah masuk. Yang kita nanti masukkan prefab-nya. Kita coba yang tadi, kita kalau sudah seperti ini, kalau nggak ada tombol open in Unity, berarti di sini nanti pasti ada tombol download nih, tulisannya download gitu. Ini tinggal diklik saja, open with Unity, nanti masuknya juga sama nih seperti ini. Package manager, tinggal diimport.
Oke. Terus kalau mau nyari yang lain, misalnya yang Fox tadi ya, Fox sudah ada juga punya. Impling ini project yang tahun kemarin. Semoga masih ada Impling. Aduh, nggak ada. Nggak ada. Yang lain. Yang lain. 3D karakter animals. Yang animals saja. Mungkin kita pakai yang reptiles yang gratis. Reptiles. Pricing-nya yang gratis. Penyuka gratisan kan ya. Jadi kita bisa klik sini, nanti pengen memperlihatkan ke teman-teman kalau nanti nggak ada tombol download dan ada tombol download. Seperti ini, karena saya belum punya iguana nih kelihatan. Mungkin saya belum punya sih. Coba ini sebenarnya dia ngecek ke folder project. Project My Asset ya. Kalau sudah seperti ini, add to My Asset. Jadi di sini nanti tinggal di set di project manajernya. Nanti ada beberapa tab ya. Jadi yang di dalam project sendiri, yang di dalam aset sendiri, yang di dalam sistemnya sendiri juga. Ini ada animate-nya enggak ini? Semoga ada dan semoga bisa jalan. Belum pernah dipakai juga. Belum pernah pakai saya juga. Sebentar, kita download dulu. Ini karena downloadnya sekitar ini ya, 30 mega. Lumayan juga. Ini tinggal open in Unity. Biar nanti buka package manager tadi. Seperti ini. Dan nanti akan otomatis seleksi iguananya. Dan kita tinggal download. Nah, tombol download di situ nanti dia otomatis akan download tuh. Sekitar 30 mega. Ya, wait, tunggu sebentar. Ini cara untuk menambahkan objeknya ya. Kalau teman-teman nanti menambahkan objeknya dari hasil Blender yang nanti kita bisa bikin sendiri, terus nanti image-nya atau animasinya kita bikin sendiri juga. Ya sebenarnya bukan cara ini ya, tidak dengan menggunakan cara ini. Jadi nanti kita bisa menggunakan cara ya. Insya Allah minggu depan kita nanti coba tambahkan objek yang kita bikin sendiri, terus nanti kita import ke Unity, nanti terus Unity menampilkan. Ini kita pakai yang aset yang sudah ada. Oke, kita import. Oke, kita import. Ya, untuk sedikit penjelasan ketika teman-teman dapat FBX sama prefab, FBX ini sebenarnya nanti adalah file mentahnya dari Blender ya. Kalau nanti teman-teman nanti ekspor ke objek, nanti bisa diekspor ke FBX dan nanti bisa ditambahkan ke Unity. Kalau prefab ini nanti teman-teman bisa menambahkan animasi sekalian. Jadi kalau nanti dilihat di sini CSVZ tadi yang iguana ya tadi berarti. Di sana ada prefab juga. Ini sebenarnya dari yang asli. Terus nanti di run, nanti run itu hasilnya seperti apa. Itu nanti yang ada di dalam prefab. Jadi nanti akan bisa kelihatan. Kita langsung ke menambahkan aja mungkin. Menambahkan ke butterfly dulu mungkin prefabnya image target 1. Kita masukkan ke dalam image target ya. Jadi posisinya itu image targetnya akan dimasuki objek 3D-nya. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini kupu-kupunya di sana.
Jadi kalau nanti teman-teman mau tambahkan image target yang lain atau objek 3D yang lain, misalnya di sini kita bisa rename dulu lah. Kupu 2. Di sini kita tambahkan iguana. Nah, ini tinggal seleksi aja iguana nanti akan menggunakan marker apa. Ditentukan dulu dari database, terus nanti database-nya adalah 2021 AR1. Nanti kalau ketemu Pepsi misalnya, mau ketemu Pepsi nanti akan muncul iguana. Iguana nanti kita masukkan ke dalam prefab-nya seperti ini. Set. Wah, kita kembalikan ke tengah ya. Sama, ini juga sama. Ini kita kembalikan ke tengah saja. Oke. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah selesai. Jadi nggak terlalu sulit ya teman-teman. Jadi kalau mau satu lagi ya tinggal nambahkan image markernya lagi. Satu lagi. Misalnya tadi saya nambahkan image markernya, targetnya yang kita punya adalah rename misalnya Fox. Terus Fox-nya kita tambahkan dari package manager. Terus kita cari tuh Fox-nya. Mana tuh Fox? Namanya apa ya tadi ya? Atau inilah ya, Red Samurai. Red Samurai perlu di-download. Aduh. Berapa mega? Dua dulu lah ya. Dua dulu. Ini saya nggak jadi. Downloadnya kelamaan nanti. Oh, langsung aja. Udah jam 5 lebih. Oke. Kita lanjutkan dulu. Kita harus masih ke ekspor ke Android ya teman-teman. Kita coba dulu. Jadi antara Pepsi, aduh, marker saya yang saya cetak itu sebenarnya Coca-Cola tadi. Ini nyobanya itu sederhana. Jadi tinggal diklik saja, run, terus nanti AR kameranya otomatis akan nyari. Oh, di tempat saya terlalu gelap teman-teman. AR kameranya otomatis nanti akan nyari markernya. Kalau dia ketemu marker, nanti otomatis akan muncul ke objeknya. Seperti itu prinsipnya. Oh iya, maaf teman-teman. Saya kan kameranya dipakai untuk ini. Dipakai untuk zoom. Nah, makanya dia nggak bisa pakai kamera. Nah, ya. Jadi nanti seperti ini. Tuh, kupu-kupunya sudah terbang. Sayangnya Pepsi-nya nggak ada teman-teman ya. Pepsi-nya itu saya adanya Coca-Cola. Dan tadi kita markernya kita pakai yang Coca-Cola. Sorry, Pepsi. Yang Pepsi-nya kita bisa rubah sih. Kita langsung rubah saja ke Coca-Cola. Santuy, iya kan? Nah, ini kita bisa rubah langsung. Nanti dia akan muncul iguana. Prefab iguana. Di mana iguananya? Iguananya mana? Kupu-kupu, oke. Iguana? Oke, enggak ada. Kemana iguana? Oh, posisinya di sebenarnya tracker ini normal dan ini sudah tertrack sebenarnya dan objeknya harusnya muncul. Cuman saya belum pernah memakai iguana ini juga, jadi saya tadi juga ragu apakah pakai enggak. Jadi kita bisa gunakan yang lain mungkin ya. Kalau enggak iguana. Iguana ini kenapa enggak muncul saya juga enggak tahu. Mungkin objeknya sendiri yang kurang bagus.
belum di-save itu Pak, project-nya. Seharusnya nggak perlu di-save sih, Mas. Kita coba ya. Kita coba. Ada usul belum di-save. Kita rotate ke bagian. Biar nanti posisinya di tengah, ini kita tengahkan. Kita nolkan lagi. Kita simpan. Ini ya, kita simpan dan kita jalankan. Ada yang sudah pernah pakai iguana dan muncul? Nah, ini sih objeknya sih. Kita rubah objeknya ya. Biar nanti muncul. Intinya markernya udah bagus karena kita sudah pakai Vuforia tadi ya. Jadi saya yakin udah bagus. Nanti kita munculkan apa nih? Misalnya sembarang aja ya, mungkin 3D objek yang sederhana mungkin. Cube lah. Cube-nya kegedean. Oke. Saya ingatnya di cube, scale, turunin. Ingatnya di Blender. Maaf teman-teman. Sini kurang enak kalau tinggal di S gitu kan, di Blender kan bisa ya. Oke, kita munculkan cube aja mungkin. Terus kita jalankan. Nah, itu dia. Jadi enaknya kalau Vuforianya udah bagus, maksudnya di tempat 5 bintang, itu nanti kita mau miringin seperti apa, udah bisa. Bahkan kita bisa menghold objeknya. Jadi objeknya itu masih tuh di bawah. Kita munculkan lagi. Kita bisa hold objeknya. Iya, itu dia. Seperti itu. Yang satunya tadi adalah ini, kupu-kupu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Objek-objeknya tergantung nanti animasinya teman-teman sendiri. Animasinya nanti bisa digunakan dari asset store, pastikan itu jalan, atau mungkin tadi pakai yang ini ya. Ya nanti dicoba-coba yang pakai iguana. Kalau nanti bisa ya mungkin ada kekeliruan di saya ini, atau mungkin ya nanti saya coba juga bagian yang ini. Biar nanti lebih cepat, ini kita langsung masuk ke sesi Android ya. Mungkin ada teman-teman yang tanya dulu sebelum ke Androidnya. Izin bertanya Pak. Oke. Itu kan saya tadi ngecek laptop saya yang di file explorer-nya kan kita ke localdisk C terus program files tuh. Itu nggak ada git-nya Pak. Tadi cara nambahinnya gimana Pak? Nggak ada file git-nya. Ya, memang git itu bukan bawaannya Windows, jadi teman-teman download dulu. Nah, download dulu di sini. Download yang versi Windows teman-teman. Nah, oke, saya chat ya. Pengennya cara yang enak loh ya. Kalau saya pengen cara yang ini lebih simpel sih. Kalau ini memang tinggal nunggu sih, menambahkan git ini tinggal nunggu, nanti tinggal Unity proses sendiri. Kalau ini kita aktif sih memang. Kita menambahkan cara manual package manajernya di dalam package manajernya. Biar nanti Vuforia engine-nya bisa masuk. Kalau ini nanti dimasukkan sendiri di-download oleh Unity dari URL ini dengan versi ini, terus nanti akan dikonfigurasikan oleh Unity-nya. Sama aja sih. Sama aja. Saya cenderung yang manual lebih enak. Oke, seperti itu Mas. Nambahkan git-nya dulu ya pertanyaannya tadi ya. Git-nya itu memang bukan bawaan dari Windows, jadi nanti teman-teman download dulu, diinstal. Sesuaikan dengan seri atau versi dari Windows teman-teman.
Oke, ada yang lain pertanyaannya? Saya import. Sambil jawab tadi saya import lagi yang samurai. Samurai ini dulu pernah saya gunakan dan bagus. Maksudnya bisa mungkin bisa menggantikan yang iguana. Ini kalau nggak terpakai teman-teman bisa di delete ya. Jadi nggak terlalu membebani. Oke, mana samurainya mana? Nah ini dia samurai. Samurai kita masukkan. Sheet-nya kita delete. Harumnya gede banget. Nggak apa-apa kan? Oke, 0,3 cukup. 0,3, 3, 0,3. Oke. Kalau nanti sudah, kalau nggak ada pertanyaan, kita nanti masuk ke Android-nya. Samurainya nggak gerak tapi ya sayangnya. Ini sebenarnya ada animasinya samurai. Tadi objeknya iguana aja. Yang animasi tabnya di sini. Ya nanti bisa dicoba sendiri teman-teman. Kita langsung ke Android. Untuk menuju ke Android sebenarnya mudah sekali. Tinggal diklik bagian file, build setting. Sebenarnya di bagian ini sama seperti yang teman-teman kerjakan ketika bikin game ya. Jadi nanti kita masuk ke Android dulu. Suite platform. Dan kita tunggu. Kita tunggu. Karena yang pasti secara default Unity nanti otomatis akan main di bagian PC dan Mac atau Linux standalone seperti ini. Nanti hasilnya exe teman-teman. Kalau nanti teman-teman main di Android ya klik Android terus nanti switch platform. Nanti otomatis Unity akan menyesuaikan tuh platform yang teman-teman mau tuju itu akan menggunakan Android. Nanti ketika ekspor itu jadi APK gitu. Keren banget kan Unity. Gratis kok keren segitu ya. Keren. Jadi tergantung nih targetnya banyak nih, tvOS, PS4, iOS, PS5, PS5 udah ada, ngeri. Oh iya, yang di virtual reality itu Steven Spielberg, yes. Steven siapa itu sutradara yang bagus itu ya? Steven Spielberg mungkin ya. Itu dia menggunakan ini ya, yang Play Alone itu ya, Play Alone, TV Play Alone virtual reality, Play Alone. Ya, Play Alone ya. Dia ciptakan game juga, tapi modelnya gamenya stand alone gitu. Lupa namanya. Nah, ini coba dilihat ya. Steven Spielberg. VR. Game VR. Nggak ada. Hey, Play One. Oh ya Play One. Play One bukan Play Alone, Play One. Ya Play One. Ini dia berasumsi sebagai Spider-Man gitu, tapi di dunia virtual. Nah, coba nanti dilihat sendiri lah ya. Kita masuk ke sini. Sudah selesai nih kelihatannya. Oh belum? Oh belum. Iya, kita sambil lihat film bersama. Baju untuk VR itu juga ada. Jadi ketika ada sentuhan, ada tendangan, bahkan untuk yang permainan-permainan bisbol atau yang kalau di Amerika namanya football, American football itu kan keras ya tendangan-tendangan itu. Atau tabrakan itu keras sekali. Itu ya teman-teman.
Ini udah selesai porting ke Android-nya. Nanti teman-teman silakan lihat sendiri replay one-nya. Terus add open scene-nya. Ini sebenarnya kita menambahkan yang scene yang ini ya teman-teman ya, AR project ini. Jadi nanti bisa tinggal di build sesuai dengan AR scene-nya. Ya teman-teman, amannya itu kita simpan dulu karena kalau ada tanda bintang ini berarti yang terakhir ini belum disimpan. Teman-teman simpan dulu. Baru teman-teman masuk ke build setting. Ini tadi sudah kita tambahkan, switch ke Android-nya sudah. Terus apain? Export selesai. Export selesai. Kita masuk ke diar, diar simpan saja. Nah, sambil nunggu, mungkin yang bagian yang agak kredit di tengah tadi ya, teman-teman bisa nambahkan Android Vuforia engine-nya itu sebenarnya lewat Git atau lewat manual gitu aja intinya. Yang tadi sempat kredit itu karena tadi saya menambahkan dua metode sekaligus, jadi mungkin Unity mendeteksinya terlambat atau mungkin malah nggak deteksi tadi malah. Jadi harus dimatikan dulu proses downloadnya biar nanti terputus nggak jadi intinya. Kalau nggak jadi otomatis akan di delete itu. Kalau project-project nggak jadi download itu otomatis akan di delete oleh Unity dan nanti akan pakai yang sudah ada di dalam. Nanti otomatis akan kedeteksi. Itu. Yang di dalam gimana caranya tadi? Kita tinggal nambahkan di bagian scene manager. Package. Scene manager. Di dalam package, dalam folder package, didapat dari mana package-nya? Teman-teman bisa buka project-nya disimpan di mana, terus nanti klik saja package, folder package, nanti teman-teman ekstrak, bikin folder dulu lebih aman atau lebih enak. Biar nanti nggak tercampur dari manifest sama package log.json. Jadi nanti terkumpul di sini semua tuh yang teman-teman mau tambahkan. Teman-teman tambahkan di sini semua, tinggal diekstrak ke sini. Copy paste sini. Jadi nanti ketika sudah 100% ke copy paste, teman-teman kembali ke Unity, itu nanti sebenarnya udah otomatis deteksi itu. Nanti otomatis Unity akan mendeteksi, oh ada package baru nih. Jadi nanti otomatis akan menambahkan. Dan nanti ketika berhasil atau tidaknya itu menambahkan itu tinggal diklik kanan. Nanti kalau ada Vuforia, lah itu udah berhasil udah. Yang dibutuhkan apa? Dua. Yang dibutuhkan itu adalah AR kamera dan image target, itu saja. Yang ketiga itu adalah objek yang nanti akan muncul. Itu nanti bisa ditambahkan dari asset store sementara ya. Teman-teman bisa ambil dari asset store atau mungkin aset yang pernah teman-teman buat dari Blender itu juga bisa. Seperti kaleng kemarin atau kaleng susu atau kaleng apa kemarin yang kita pakai. Kita bisa tambahkan di situ. Atau mungkin kursi atau mungkin bendera atau mungkin rumah ya teman-teman bisa pakai. Untuk yang rumah, untuk yang project rumah ya teman-teman saya sarankan memakai yang ARKit ya, ARKit ya, ARC ya, arsitek sebenarnya, arsitek kit. ARKit itu membantu sekali. Jadi kalau sekali lagi teman-teman harus cari yang punyanya ARKit. ARKit Blender. ARKit Blender. Nah, seperti ini. Untuk model perumahan nanti teman-teman bisa menggunakan arsiteknya. Kalau saya sarankan sih yang paling enak kalau menurut saya miliknya Dodi ini. Dodi namanya Dodi siapa sih lupa ya? Dodi Priyatmono. Dodi Priyatmono ya, ini dia orangnya. Nanti teman-teman bisa belajar dari Dodi Priyatmono ini arsitektur modelingnya. Ini dia punya part 1 sampai 9. Saya yakin nanti lebih komplit dan lebih jelas menjelaskan. Jadi teman-teman bisa linkkan ke sini. Sini nanti teman-teman bisa belajar dari videonya Dodi.
Ini belum selesai. Memang agak sedikit lama, sebentar. Nanti akan jadi .apk yang sesuai dengan nama yang kita pakai tadi ya. Itu di Priyatmono, teman-teman. Jadi bisa di subscribe dulu. Saya sudah. Giliran kalian. Ya, lama deh. Ya tergantung ini sih ya, laptop teman-teman juga. Jadi tergantung, kalau laptop teman-teman lebih bagus, saya kira nanti lebih cepat download dari laptop sendiri. Jadi kalau gunakan browsernya, gunakan yang segini banyaknya, saya kira juga berat. Oke, ini udah selesai teman-teman, dia .apk. Jadi kita bisa install. Saya tunjukkan installnya ya. Install. Oke, saya gunakan mirror. Mirror mana mirror? Nggak ada mirror. Screen mirroring. Bentar, saya mirrorkan HP saya. Screen mirror. Aduh, sebentar. Oke, screen mirror. Biasanya saya lempar dulu ke WhatsApp. Tinggal nanti di-download maksud saya. Tergantung sih teman-teman untuk mentransferin ke HP-nya seperti apa modelnya. Tergantung teman-teman juga. Oke, kita lempar ke WhatsApp dan nanti kita coba. Ini yang terakhir, sama tadi tinggal teman-teman praktekin sendiri. Oke, kita masuk ke kita masuk ke sini aja, masukin ke tempatnya Mas Javlovers. Oke, nanti kita pantau dari screen mirroring-nya. Oke. Kita maximize. Belum kirim ya? Sama juga. Udah belum? Tes? Udah masuk belum? Lama. Ah, ini dia. Emang harus sabar. Tinggal di-download dulu. 30 mega ya teman-teman. Jadi standarnya APK yang dibuat Unity itu nanti kalau bawaan secara default itu nanti bisa sekitar 25 megaan. Itu belum menambahkan apa-apa. Jadi belum menambahkan apa-apa udah 25 megaan. Jadi startnya itu memang 25 megaan. Jadi setelah itu nanti tinggal project teman-teman itu berapa mega gitu. Kalau di sini ada 34 mega berarti ya sekitar 10 mega ya. Kita nambahkan objek 3D-nya tadi, mungkin ada sedikit banyak tadi objek 3D-nya yang nggak kepakai, yang kita nggak tuang. Samurai tadi kita tambahkan, tapi yang tidak animasi. Tinggal nanti kita coba install. Kalau selesai download, tinggal install. Oke.
open. Oke, ya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Sama seperti yang tadi, ini low aja, record videonya low. Terus kita cek sini. Ini udah kupu-kupunya udah terbang-terbang. Kenapa dia nggak rotate? Nah, rotate dong. Nih. Jadi markernya kedeteksi, oke. Terus nanti kalau marker satunya kedeteksi juga, ya itu dia samurai. Wah, ini nanti kita bisa membuat navigasinya biar nanti bisa diputer, bisa digeser gitu nanti dengan menggunakan library Lean-Touch. Nanti teman-teman bisa nyoba dulu Lean-Touch, touchscreen, touch ya. Seperti itu. Bisa animasi, bisa seperti itu. Mantap. Oke, seperti itu teman-teman yang presentasi saya hari ini. Untuk pengimplementasiannya nanti sesuai dengan teman-teman sendiri. Markernya nanti bisa teman-teman buat sendiri, dimiripkan juga oke, atau mungkin mau buat marker sendiri juga tidak masalah. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Jadi nanti tolong tetap ini ya, ada laporan lagi siapa yang nggak masuk. Sebelum keluar nanti kita on cam dan foto bersama. Udah mau azan nih. Kalau nggak ada pertanyaan kita foto bersama yuk. Artinya udah selesai. Oke. Oke. Nggak ada kan? Nggak ada pertanyaan kan? Nah, alhamdulillah. Izin bertanya, Pak. Jangan dong. Apa sih? Berarti nanti tugasnya yang ada di El Nino itu, Pak? Iya, di El Nino aja. El Nino itu teman-teman ini loh, yang mungkin kalau yang belum bisa memasukkan dari Blender ya nanti di skip dulu aja nggak apa-apa. Intinya nanti mempraktekkan seperti yang saya praktekkan hari ini. Intinya teman-teman bisa menampilkan objek 3D di dalam Android teman-teman sendiri. Oke. Jadi kalau dilihat di El Nino itu seperti ini. Setidaknya salah satunya saya minta teman-teman menambahkan objek ini deh. Nah, dari Blender ke Unity 3D. Kalau belum bisa nanti ya skip dulu nggak apa-apa. Dan stop share, foto-foto. Saatnya foto-foto. Besok acaranya di agak majuin ya, 3:30 lah ya. Tapi kameranya belum muncul saya. 3:30 biar selesainya 5:30. Kurang. Nggak nyampe ke maghrib. Yuk, foto dulu. Tukang fotonya Mas Bintang. Udah siap nih, tunggu tukang foto. Oke, Pak. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Oke, untuk batch 1, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk batch 2, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke. Tolong nanti ketua kelasnya absen ya, absen satu-satu. Kalau ada yang nggak masuk nanti laporin ke saya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.